hidup kita di atas batu yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita tidak membangun di sana, dipastikan kita akan jatuh, karena badai akan tetap terjadi. Tidak terkecuali bagi orang-orang yang percaya, tidak terkecuali bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena badai itu akan tetap datang. Mungkin akan semakin besar yang akan dihidupi oleh orang-orang yang percaya. Maka hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan. Kitab Matius pasal yang ke-8 ayat ke-24 sampai dengan ke-27. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini di dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Jadi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan besarlah kerusakannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara tentang dua dasar. Yang pertama adalah membangun di atas pasir dan membangun di atas batu. Pasir adalah suatu hal yang enak diinjak dan gampang dibentuk, tetapi tidak kuat. Ketika kita pergi ke pantai, anak-anak membuat tumpukan-tumpukan pasir, bermain di sana, enak diinjak. Ketika datang gelombang, habis semua. Kenapa? Karena tidak ada pondasi yang kuat. Maka kita adalah bangunan Yesus yang telah dipanggil oleh Yesus untuk membangun kehidupan kita di atas dasar iman yang kokoh, yaitu di dalam batu, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi banyak orang, ada mungkin kita mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Begitu gambaran orang yang membangun rumahnya di atas pasir, tidak ada ketetapan, tidak hakiki, dan tidak kuat. Sehingga Yesus mengumpamakan ada dua dasar kepada murid-muridnya, supaya mereka boleh tetap berjalan. Dan satu pilihan, mereka harus membangun hidup mereka, kerohanian mereka, kehidupan mereka di atas batu, yaitu di dalam Kristus Yesus, di dalam firman Tuhan, supaya mereka tetap sampai kepada akhir. Ada satu murid Yesus yang tidak berdiri di atas batu, yaitu Judas Iskariot. Sekalipun murid-murid yang lain pada awalnya mereka tidak membangun hidup mereka di dalam Kristus, tetapi pada akhirnya 11 murid Yesus itu
hanya satu matinya yang senantiasa mati secara manusia, tetapi mereka semua mati-mati. Kenapa? Karena mereka membangun hidupnya di dalam Kristus. Karena Yesus yang menjadi batu yang kokoh, yang senantiasa bisa untuk menjadi tumpuan yang kekal, yang tidak pernah berubah-ubah. Maka hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita. Menjadi judul firman Tuhan adalah badai tidak pernah berhenti dan tetaplah berakar di dalam Kristus. Sekarang adalah bangunan di atas pasir. Ciri-ciri satu bangunan di atas pasir. Yang pertama, dia tidak akan kuat lama. Pasti. Jadi perjalanan kerohanian kita, jikalau tidak ada masalah, jikalau tidak ada persoalan, dengan kata lain aman-aman saja. Contohnya di dalam rumah tangga, perekonomian kita aman-aman saja, keuangan kita aman-aman saja, hubungan kita dengan orang lain aman-aman saja, maka bangunan itu bisa dikategorikan dibangun di atas pasir. Tetapi supaya bangunan itu kokoh ketika datang masalah persoalan itu, hempitan di dalam kehidupan kita, penyakit di dalam hidup kita, maka satu hal, kita harus membangun di atas batu supaya tetap kokoh. Jadi ciri-ciri orang yang membangun di atas pasir atau orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, yang pertama adalah imannya mudah goyah. Pernah saudara alami atau tidak? Sedikit sudah tersinggung, ada sedikit masalah penyakit datang, sudah berbalik meninggalkan Tuhan. Ada sedikit perkataan-perkataan yang tidak enak, sudah marah kepada suami, marah kepada istri, marah kepada orang. Ini satu bangunan yang dibangun di atas pasir. Karena pasir itu tidak kuat, dia akan berubah, akan bergeser. Ketika ombak datang, dia akan bergeser. Sehingga bangunan ini sedikit demi sedikit akan mulai roboh. Gambaran bagi kehidupan kita. Ketika kita seperti itu, maka kita saat ini hanya mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang percaya itu dipanggil oleh Tuhan tidak selamanya untuk tetap berdiri di dalam kekuatan yang sebetulnya itu tidak terjadi, tetapi orang-orang itu harus mengalami. Tetapi satu hal, Yesus memberikan sebuah kekuatan baru untuk kita dapat mengatasi persoalan ini. Oh, kami sudah mengikut Tuhan, saya rajin kok beribadah, saya pemain musik, saya pemain gitar, saya adalah hamba Tuhan, saya adalah kaum ibu yang setiap saat saya beribadah. Tidak pernah katanya bahwa kita itu tidak lepas daripada itu. Kang adongi utai hukum Tuhan tidak ada masalah tetap ada. Mungkin semakin besar akan kita alami di akhir zaman ini. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya adalah akhirnya rubuh saat diuji. Ujian tidak pernah berhenti, baik itu ujian di dalam keluarga, baik itu ujian di tengah-tengah perkumpulan, baik itu ujian di tengah-tengah gereja,
baik itu ujian dimanapun kita akan diuji. Mungkin itu di perusahaan, tetapi yang sering kita kalah di dalam ujian ini. Sehingga apa? Sehingga kehancuran yang besar terjadi. Maka orang-orang yang percaya itu harus mampu untuk bertahan di dalam setiap masalah persoalan itu, supaya mereka bisa mengenal sesungguhnya sampai akhirnya sampai kepada tujuan kita. Belakangan ini saya telah divonis dokter. 2 kali seminggu saya harus jalani ke dokter untuk melakukan fisioterapi. Saya merasa ketika dilakukan fisioterapi di sana memang enak. 1 hari lagi sudah kambuh lagi. Dan dokter memonis bahwa penyakit saraf kejepit saya tidak bisa disembuhkan. Secara manusia saya kadang berpikir bagaimana, tetapi saya boleh semangat, saya boleh berdiri, saya boleh kuat karena saya percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Inilah yang membuat kita orang-orang yang percaya. Mungkin kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya pasti sudah jatuh. Kenapa? Kelihatannya sangat sehat, tapi kadang tulang kita ini sudah mulai runtuh. Yang paling sadisnya di sana, kami bertemu dengan orang yang sama penyakitnya. Dia berkata, "Tangan dong semangat tuh hidup. Udah mata-mata, semangat doa. Semangat doa. Lawal kemarin, pajumpang doa mata itu. Jadi amang itu sudah tidak ada semangat doa. Tetap ayam ngulundo Tuhan doa hati. Mulai semangat amangan non gak mau penyakit lain. Nah, hal-hal ini kita harus mampu. Jikalau kita sudah hidup mendengarkan firman Tuhan, dituntut oleh Tuhan supaya kita mau melakukan firman Tuhan, tidak hanya pendengar saja. Iblis pun mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak mau. Bahkan berkata-kata, "Jikalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu daripada yang..." Iya, Iblis berkata demikian. Tapi kita dituntut oleh Tuhan di dalam kita mendengarkan firman Allah. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini. Selanjutnya kita orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang pertama, karakter yang terbentuk dari kebenaran. Jadi orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, karakter sifatnya akan berubah menjadi sifat yang selalu hidup di dalam kebenaran. Tidak ada di sana neko-neko lagi. Yang hari ini dikatakan seperti ini, besok dikatakan seperti ini, tidak. Dia harus benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan selanjutnya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah kuat saat badai datang. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Puji Tuhan. Kita harus kuat. Kenapa? Kita kuat bukan karena kekuatan kita, karena keterlibatan Yesus selalu di dalam hidup. Jangan pernah mundur. Tekanan demi tekanan datang kepada hidup.
mengambil satu sikap bahwa aku akan kuat, aku akan tetap berdiri teguh di atas batu yang kokoh, yaitu Yesus Kristus yang menjadi tumpuan hidupku, untuk aku tetap berjalan bersama dengan Dia. Jangan mau kalah. Kalahkan semua kelemahan-kelemahan dunia. Berjalan tetap bersama dengan Tuhan. Karena kemenangan akan menjadi bahagia kita. Semakin kita lari dari badai itu, semakin badai itu akan menerpa hidup kita, semakin membuat kita menjadi pikiran yang tidak tertuju kepada Tuhan. Maka iblis akan semakin masuk dan akan melakukan sebuah perlakuan di dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Keegoisan kita bersama dengan kekuatan iblis menjadi hidup di sana, bahkan akan melahirkan embrio-embrio yang baru, anak-anak yang baru, semakin menggerogoti kehidupan kita, sehingga kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Jadi kita harus bangun, kita harus kuat di sana, karena badai itu akan tetap datang. Dari orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang membangun hidupnya bersama dengan Tuhan, mereka akan tetap mengalami badai, tetapi mereka tidak akan goyah sedikit pun, karena dia membangun di atas batu yang kokoh, yaitu Yesus Kristus atau firman Tuhan. Dan selanjutnya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia adalah menjadi teladan yang bisa diandalkan bagi orang lain. Banyak orang menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi teladan. Tunjukkan engkau menjadi teladan. Kenapa? Karena kita sudah berakar di dalam Dia. Pemuda-pemudi harus menjadi teladan. Kaum ibu akan menjadi teladan. Saya akan menjadi teladan. Saudara akan menjadi teladan. Baik orang untuk bangga orang lain, karena kita tahu bahwa kita dikatakan oleh Tuhan menjadi terang dunia. Tangan bulan kebenaran. Kita harus memberikan. Kalau kita sudah dipercaya, kita harus memberikan terang. Karena kita dikatakan Yesus menjadi terang dunia. Semua orang kalau berlomba-lomba menjadi terang, mereka akan menjadi berkah. Tuhan menuntut kita menjadi berkah, menjadi terang bagi orang. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, hari ini datang firman Tuhan. Badai itu akan selalu datang. Akan terjadi bagi gereja Tuhan. Akan terjadi kepada kumpulan kaum itu. Akan terjadi bagi kumpulan kaum Bapa. Akan terjadi bagi kumpulan kaum ini, pemuda-pemudi. Dan kita di sana, kita tidak boleh lepas dari sana. Kita harus mengarungi ini semua. Tetapi satu hal, bahwa kita harus hidup dan dibangun di atas batu yang kuat, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka kita di sana boleh akan menjadi seorang pemenang. Jadi orang yang berakar di dalam Kristus akan tetap berdiri dan kokoh sampai selama-lamanya. Jadi oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang kita kasih, hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita sedang hanya sebagai formalitas saja. Kita datang bukan hanya sebagai rutinitas saja. Kita hanya bukan sebagai hanya alat pelayan Tuhan saja. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk kita mau merendahkan diri dan setia kepada firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Kita akan menjadi seorang pemenang dan mampu untuk mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Sekalipun banyak masalah,
banyak sakit penyakit, banyak persoalan, banyak derita yang lain. Jangan pernah engkau membelakangi Tuhan, tetapi semakin untuk datang kepada Tuhan, menerangkan hidupmu satu kepastian tegak di dalam hatimu. Aku akan tetap mengikut Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita semua bangkit berdiri.